Shalom saudara-saudara, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab kita dari kitab Injil Matius pasal 13 ayat 53 sampai 58. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ia ini ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Akhirnya mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Puji Tuhan, kita sudah melihat firman Tuhan pagi ini. Kita melihat hal yang luar biasa, bahwa tentang apa yang Yesus lakukan ketika dia kembali ke kota asalnya. Setelah pelayanan sekeliling kota Galilea, beberapa kota kita tahu ada kota Korazim, Betsaida, Tiberias. Nah, Yesus kembali pulang ke kota asalnya, yaitu kota Nazaret. Dan dikatakan bahwa di kota asalnya, di kota Nazaret, tidak banyak mujizat yang dilakukannya di situ. Berbeda dengan di kota-kota lain, banyak mujizat terjadi, saudara. Tapi di kota asalnya sendiri, tidak banyak mujizat diadakan di situ. Karena apa, saudaraku? Kita lihat yang pertama adalah mereka mengenal Yesus hanya dari segi lahiriahnya saja. Ya. Memang mereka kenal siapa ayahnya. Mereka tahu ayahnya adalah seorang tukang kayu. Mereka kenal juga ibunya Maria. Mereka kenal saudara-saudara Yesus. Ada yang bernama Yakobus, Yoses, Yudas, Simon, ya. Dan ada saudara perempuan mereka. Mereka kenal siapa Yesus, sehingga mereka ketika melihat mujizat yang diadakannya, mereka katakan, dari mana dia peroleh hikmat seperti itu? Dari mana dia peroleh kuasa seperti itu? Kita kan tahu asalnya dia, siapa dia. Jadi mereka hanya memandang Yesus dari segi jasmaninya, dari segi lahiriahnya. Jadi itu kita lihat yang pertama. Mereka tidak banyak mendapat mujizat karena yang pertama, mereka hanya mengenal Yesus dari segi lahiriahnya saja. Yang kedua, mereka dikatakan mereka lalu kecewa dan menolak dia. Mereka kecewa, saudaraku, karena mungkin mereka berpandangan Yesus dipandang sebagai sesuatu yang nabi yang luar biasa. Tapi di satu pihak mereka tahu bahwa dia ini adalah hanya dari anak tukang kayu. Mereka kenal ibunya, rumahnya. Lalu mereka kecewa, mereka menolak dia. Itulah mengakibatkan tidak terjadi mujizat dalam kota Nazaret. Lalu yang ketiga dikatakan
karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak dilakukannya mujizat di situ. Jadi saudara yang saya kasih, kita lihat apa sebabnya tidak banyak mujizat terjadi di situ. Begitu juga dalam hidup kita. Kita mungkin merindukan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tapi kita harus belajar. Yang pertama, kita tidak hanya mengenal Yesus hanya dari segi lahiriahnya. Kita harus mengenal Dia sebagai anak Allah. Dia adalah yang ilahi. Dia ada 100% adalah Allah sendiri. Dan kuasa dan mujizat itu diperolehnya karena Roh Kudus memenuhi hidupnya, menguasai hidupnya. Lalu yang kedua, kita tidak mungkin mendapatkan mujizat kalau kita kecewa dan menolak Yesus. Jadi kita harus dengan semangat dan tidak kecewa, kita menerima Yesus dan menerima kemahakuasaannya. Lalu yang ketiga adalah karena kita percaya kepada Dia, kepada firman-Nya. Karena ketidakpercayaan kita mengakibatkan tidak banyak diadakannya mujizat. Jadi saudara yang saya kasih, Tuhan rindu mujizatnya terjadi dalam hidup saudara. Kita bisa bawa setiap mujizat yang kita rindukan terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Tapi yang pertama, mari kita melihat, mengenal Yesus sebagai Allah yang Maha Kuasa yang turun ke dunia. Dia adalah firman yang hidup itu. Dan yang kedua, kita jangan kecewa dan tidak menolak Dia. Dan yang ketiga adalah kita percaya kepada Dia, kepada firman-Nya. Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kepercayaan kita timbul karena kita mendengar firman Kristus. Tuhan memberkati saudara kalian. Mari kita terus boleh iman kita tumbuh karena kita mau mendengar firman Kristus, firman Tuhan, firman yang hidup dan yang ajaib itu. Tuhan memberkati saudara.